Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada semua para santri dimanapun berada, teman-teman yang pada kali ini menyimak pengajian tematik Pondok Pesantren Mansajul Ulum, semoga kita semua selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi sehat wal afiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalankan puasa dengan senang, dengan nyaman, dan dengan banyak melakukan amal perbuatan yang baik. Amin Allahumma amin. Tema sore kali ini adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan umat beliau, yaitu sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa. Akan datang sebuah zaman pada umatku, mereka mencintai 5 hal tapi melupakan 5 hal. Yang pertama, yuhibbunal hayata yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirata. Yang kedua, yuhibbunad dunya wa yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Yang ketiga, yuhibbunal qusura wa yansawnal qubura. Yang keempat, yuhibbunal mala wa yansawnal hisaba. Dan yang terakhir, yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliqa. Yang pertama, akan datang sebuah zaman di mana umatku yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Mereka lebih mencintai kehidupan dunia. Mereka lebih mementingkan kehidupan dunia. Mereka lebih bekerja dengan harta dunia, tapi mereka lupa bahwa akan ada kehidupan abadi, kehidupan yang harus kita alami, yaitu kehidupan akhirat. Maka kepada teman-teman semua para santri, ingatlah dan selalu ingat bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan jadi orang-orang yang beruntung atau mencapai sa'adatul abadi, kebahagiaan dan keberuntungan yang abadi. Jangan lupakan akhirat karena kita cinta pada duniawi. Yang kedua, yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Kita selalu merindukan kesehatan. Ya, itu baik. Kita selalu merindukan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia. Kita meminta umur yang panjang. Kita meminta kehidupan yang bermewah-mewahan. Kita meminta bagaimana kita bisa beraktivitas, berdakwah, dan semuanya untuk selalu tetap hidup di dunia. Makanya anak-anak ini kalau ulang tahun itu mesti, ya Allah, Allahumma tawil umurannya, panjangkanlah umur kami, panjangkanlah umurnya. Berapa panjang kamu meminta umur di dunia ini? Ingat bahwa setelah hidup kita ini ada kematian. Jangan kita lupakan kematian karena kita cinta untuk hidup selamanya, untuk hidup dengan umur yang sangat panjang. Tapi kita lupa pada sebuah kehidupan di alam barzah, yaitu kematian yang pasti akan datang. Dan kita tidak tahu datangnya kapan, di mana, dan juga tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Maka mari kita sebagai umat Islam ingatlah kematian dengan memperbanyak, 1, shadaqatun jariyatun. Yang kedua,
ilmun yuntafa'u bihi, mengajarkan ilmu sesuai dengan kemampuan kita, bersedekah yang amalnya akan terus mengalir, dan waladun sholihun yad'u lahu, menjadi dan mencetak anak-anak yang bisa dan terus mendoakan kepada orang tuanya. Inilah amal-amal nanti yang akan membantu kita pada saat kita di alam barzah. Jangan cinta kepada sebuah kehidupan yang bersifat sementara kita melupakan kematian. Yang ketiga, yuhibbunal qusura wa yansaunal kubura. Kita cinta kepada rumah yang megah, rumah yang begitu lebar, rumah yang begitu besar dengan tembok-tembok yang kuat. Seakan-akan kita ini akan hidup abadi. Tetapi kita lupa bahwa kita akan bertempat dan akan masuk di dalam ruang yang sempit, ruang lahat, di mana kita tidak punya teman, di mana tidak ada fasilitas apapun, hanya tanah, hanya hewan kecil-kecil yang akan menemani kita. Kita akan sendirian. Sudahkah kita berpikir ke sana? Ya, orang biasanya membuat rencana bagaimana rumah kita yang sekecil ini kita perbesar. Tapi ingat, itu boleh kita lakukan, itu boleh kita jalankan, asal kita jangan lupa bahwa kita harus mempersiapkan diri bagaimana nantinya kita akan bertempat di ruangan yang begitu sempit, di ruangan yang begitu kecil, di ruangan yang begitu gelap. Maka ingatlah tempat kita yang nanti akan kita tempati pasca kehidupan kita, yaitu al-kubur, kuburan atau makbarah. Jangan sampai kita mencintai al-qusur, mencintai rumah yang bermewah-mewahan, rumah yang bertingkat, tapi wayan saunal kubur, dan melupakan tempat yang kecil, tempat yang gelap, dan kita akan sendirian di sana. Yang keempat, yuhibbunal mala wayan saunal hisaba. Kita sudah ditakdirkan Allah untuk menjadi orang yang miskin, untuk menjadi orang yang mutawasid, cukup, dan juga menjadi orang yang kaya. Tetapi apa yang sudah ditakdirkan Allah, mari kita nikmati. Ketika kita menjadi orang yang miskin, teruslah bersabar dan tetaplah beribadah kepada Allah dan berusaha bagaimana kita bisa mencukupi kehidupan kita. Tetapi ketika kita diberi dan menjadi orang yang kaya, ditakdirkan menjadi orang yang kaya, maka ingat ada banyak hal yang perlu kita lakukan. Kita harus mengeluarkan sebagian harta kita dengan cara berzakat, dan juga harus kita keluarkan untuk bersedekah kepada sesama, terutama di saat masyarakat sedang sulit untuk mencari makan karena di PHK dan lain sebagainya. Janganlah kita cinta harta dunia, apapun hati kita condong kepada harta, sementara kita lupa bahwa nanti di akhirat kita akan dihisab. Semakin banyak harta kita, semakin lama hisab kita. Ketika semakin lama hisab kita, maka tentu terjerumus ke dalam dosa, terjerumus ke dalam kesalahan, itu menjadi lebih besar. Mari harta yang kita miliki, harta yang sudah ditakdirkan menjadi milik kita, kita tasarrufkan, kita distribusikan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat. Jangan lupa menunaikan zakat, dan jangan lupa bersedekah kepada sesama, terutama pada saat ini di mana banyak masyarakat yang kekurangan. Yang terakhir, yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliqa. Kita cinta bermasyarakat, kita cinta bergaul dengan sesama, kita suka melebarkan sayap kita, berteman di Facebook, berteman di WA, berteman di Instagram, dan lain-lain. Memperbanyak pertemanan, memperbanyak orang-orang yang berbaik hati dengan tujuan apapun kita. Yang penting satu, ketika kita sudah cenderung cinta pada sesama manusia,
Jangan lupakan Sang Khalik atau Sang Pencipta. Karena disitulah kita akan terperosok, kita akan terpeleset ke dalam kebahagiaan-kebahagiaan semu. Jagong di mana-mana, kita sapa hello, kita happy-happy, tapi kita lupa dengan dzikrul Khalik, kita lupa untuk selalu mengingat-ingat Sang Khalik, Sang Maha Pencipta. Jangan jadikan diri kita cinta pada makhluk dan lupa pada Sang Khalik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bukanlah orang yang cinta kehidupan dunia tapi melupakan akhirat. Kita bukanlah orang yang cinta hidup tapi lupa pada kematian. Bukanlah kita orang yang cinta pada rumah yang bermegah-megahan, tetapi kita lupa pada rumah kita yang sempit. Bukanlah kita orang yang cinta pada harta dunia, tetapi kita lupa pada hisab di akhirat. Dan bukanlah kita orang yang cinta pada makhluk, tapi melupakan Al-Khaliq. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bagian dari umat Kanjeng Nabi yang kurang baik, yang tidak baik, tapi menjadi umat Kanjeng Nabi yang betul Islamiyah, yang mempertahankan akhlakul karimah. Semoga kita semua menjadi orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.